Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Tiba-Tiba Tukang. Kali ini kita akan memasang pintu besi pada kamar mandi dengan kusen galvanis seperti ini. Jadi kenapa kami selalu menggunakan pintu besi untuk kamar mandi? Jadi karena selain dari segi harga dan juga ketahanan, jadi ketahanannya lebih baik daripada pintu galvalum ataupun bahkan pintu plastik sekalipun. Jadi teman-teman, ini kami membuat dua pintu seperti ini dengan tinggi kurang lebih 1,90 meter. Jadi ini tinggi pintunya 1,90 meter bahkan sampai 2 meter. Kurang lebih memerlukan estimasi biaya sekitar 800 sampai dengan 900 ribu dengan menggunakan galvanis dengan ketebalan yang kurang lebih 0,9 dan plat baja dengan ketebalan 0,7 cm atau milimeter. Jadi dengan budget kisaran antara 800 sampai 900 ribu, Anda sudah bisa mendapatkan dua pintu. Jadi bahan tersebut bisa digunakan untuk dua pintu, teman-teman. Sedangkan kalau kita membeli pintu galvalum, itu kurang lebih harganya di kisaran angka 350 sampai dengan 400 ribu. Itu pun kualitasnya sangat tipis sekali, sehingga jika kita tidak hati-hati menggunakannya maka cepat penyok ataupun cepat rusak, baik dari segi engselnya juga cepat lepas dan juga bahannya sangat tipis sekali. Sedangkan kalau kita menggunakan kusen galvanis dan juga pintu pelat baja, maka insya Allah akan tahan puluhan tahun, bahkan jika kita merawatnya atau kita menjaga dengan melapisi cat di bagian-bagian yang rawan keropos. Tapi kalau seandainya kita menggunakan galvanis, maka insya Allah akan aman, teman-teman. Nah, kali ini kita akan memasang pintu yang ini dengan pintu baja yang sudah kita rangkai sebelumnya, karena sesaat lagi atau sebentar lagi kamar mandi ini akan kita gunakan untuk kamar mandi siswa. Apalagi jika kita menggunakan atau membuat kamar mandi untuk santri ataupun siswa, maka perlu bahan yang memang betul-betul kuat, teman-teman, karena kita tahu sendiri kalau siswa ataupun santri dan anak-anak kalau memakai kamar mandi bisa sembarangan, kadang pintunya ada yang sampai ditendang ataupun semacamnya. Contoh kecil saja, teman-teman, ini tempat wudhu, keran tempat wudhu ini belum digunakan, akan tetapi kerannya sudah ada yang mulai lepas seperti ini. Jadi perlu menggunakan bahan yang betul-betul kuat dan juga penjagaan ekstra, namun kita tidak mampu untuk menjaganya. Jadi kita siasati dengan menggunakan bahan yang kuat dan harganya juga terjangkau bagi kita. Nah, jadi ini adalah pintunya, teman-teman. Ini kita menggunakan plat baja dengan ukuran 0,7 mili, dan ini adalah pipa kotak biasa. Kita tidak pakai galvanis karena insya Allah sudah cukup, teman-teman. Ini juga dengan ketebalan 0,9. Harganya 80.000 per lonjor. Untuk pipa kotaknya harganya 80.000 per lonjor dengan panjang 6 meter. Untuk plat bajanya sendiri harganya di kisaran 280-an. Itu bisa untuk dua pintu. Jadi satu lembar plat bajanya bisa untuk dua pintu. Jadi tinggal Anda hitung sendiri, hemat dan juga pintunya kuat.
Namun untuk segi model memang kalah dengan pintu-pintu pabrikan. Namun untuk segi kekuatan maka boleh diadu dengan pabrikan manapun dengan harga di bawah kisaran 400 ribuan. Karena ini estimasi harganya untuk kusen dan pintunya itu sekitar 800 sampai 900 ribu rupiah untuk 2 pintu. Jadi untuk satu pintunya kita hitung di angka 450 ribu rupiah, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk estimasi biaya lasnya itu per meternya kita hitung kisaran antara 60 ribu rupiah. Jadi seperti itu. Dengan harga segitu 1 jutaan kita bisa mendapatkan pintu yang sangat kuat dan aman. Jadi jika digunakan untuk orang-orang yang barbar sekalipun, jadi insya Allah aman, asalkan tidak dikampak saja, teman-teman. Jadi seperti ini. Bagaimana proses pemasangannya? Mari kita simak terus video ini sampai akhir. Untuk pertama kita akan las dulu engselnya. Jadi kita tidak menggunakan sekrup ataupun baut pada engsel yang akan digunakan, akan tetapi kita langsung mengelasnya, sambung dengan memakai las lebih praktis dan juga lebih kuat. Ini kita memakai engsel ukuran 4x3, teman-teman. Dengan 4x3 insya Allah sudah cukup mampu menahan beban pintu yang berat seperti ini. Kita pakai 2 engsel dengan merek Kofoku. Untuk kisaran harganya ini per buahnya di angka 10.000. 10.000, jadi untuk engsel kita butuh 2, jadi 20.000. Jadi itu langsung saja kita pasangkan komponen-komponen untuk pengelasan. Jadi sementara itu kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu sisi yang sudah didempul kemarin, biar nantinya setelah dipasang langsung kita cat, hasilnya juga lebih bagus, tidak ada bagian-bagian yang tidak rata. Setelah itu kita pasang untuk engselnya. Untuk tempatnya sesuaikan saja teman-teman dengan kebutuhan atau ketinggiannya. Bisa dikasih jarak kurang lebih sekitar 20 cm tidak apa-apa, tetapi kita memakai atau kita pasang di sisi atas bawah biar lebih kuat. Jadi seperti ini, langsung saja kita tutup dengan menggunakan las. Tipis-tipis saja, jangan terlalu tekan, nanti khawatir besinya akan bolong, teman-teman. Dan kalau seandainya besinya bolong maka tidak akan menempel dengan sempurna. Kita setting lagi dan kita tekan dengan menggunakan palu untuk bagian bawahnya, lalu kita las lagi. Setelah itu bagian bawah kita samakan untuk posisinya. Orang kemudian ada aja pas nih. Disesuaikan kerapiannya sehingga nantinya ketika dipasang pintu akan tertutup dengan sempurna. Jadi seperti itu, teman-teman, pengelasannya tutul saja sedikit untuk menghindari berlobang pada besi pipa.
karena besi pipanya lebih tebal engselnya, jadi sedikit tipis-tipis saja, tapi insya Allah sudah kuat. Karena berdasarkan pengalaman kami membuat seperti ini, engselnya alhamdulillah tidak ada yang lepas teman-teman. Jadi seperti ini saja sudah cukup kuat. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu dingin, maka kita akan pasang pada pintu atau kusen yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi karena posisi engsel ini terlalu besar teman-teman, maka kita potong dulu. Jadi seperti ini teman-teman, kita potong separuh saja untuk menyiasati engselnya yang terlalu lebar, sehingga nantinya tidak menyenggol pasangan keramik yang sudah terpasang. Jadi nanti akan terpasang rapi. Sudah selesai dua-duanya kita pasang. Jadi, maksud saya kita gerenda, jadi seperti ini. Kita gerenda separuh saja sehingga nantinya ketika dipasang tidak menyenggol pada keramik. Sebelum pintunya kita pasang, maka di bawah ini kita kasih keramik sebagai bantalan agar nantinya meskipun memasangnya dengan sendiri bisa. Jadi tidak perlu ada yang memegang, maka cukup kasih bantalan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Maka pintunya kita letakkan pada bantalan yang ada di bawah, dan juga tinggal mengelas, langsung dilas dari dalam. Seperti itu. Ini dirapikan. Baiklah teman-teman, ini pintunya sudah siap kita las. Jangan lupa sambungkan dulu komponen untuk pengelasannya sehingga nanti bisa dilakukan pengelasan. Jadi untuk pertama dipaskan dulu posisi pintunya. Jadi setelah itu baru kita benarkan posisi engsel yang akan disambung. Jadi setelah kira-kira benar dan posisinya sudah cukup rapi, maka setelah itu langsung kita las seperti biasa teman-teman, pengelasan biasa saja, ditutul. Jadi karena di bawah sudah kita kasih bantalan, maka tidak perlu khawatir pintunya tidak bisa terbuka. Jadi bantalannya kita ambil setebal keramik saja teman-teman, agar di bawah tidak terlalu terbuka. Nah setelah itu di bagian bawah kita rapikan dulu. Nah setelah itu baru kita las seperti biasa.
baru di bagian atas. Cukup untuk pengelasan engsel. Setelah itu kita coba dulu pintunya bisa terbuka dengan baik atau tidak. Oke, kita buang dulu untuk pembatasnya. Nah, itu teman-teman sudah terbuka dan tertutup dengan baik. Nah, setelah itu berikutnya kita akan pasang pembatas ataupun penahan pintu yang berupa plat seperti ini. Ini plat baja juga, sisa-sisa dari potongan plat baja yang lembaran itu. Jadi kita pasangkan pada posisi ujung daun pintu sehingga nantinya akan menahan pintu untuk tidak terbuka keluar. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi langsung saja kita laskan. Bagian atas dulu. Setelah itu di bawah kita setting. Dan plat baja ini juga selain menahan pintu agar tidak terbuka keluar, ini juga menutupi celah yang ada di antara kusen dan pintu sehingga tidak nampak keluar. Jadi fungsinya ada dua. Jangan dilas semua, cukup di beberapa titik saja, insya Allah sudah kuat dan cukup. Oke, sudah cukup untuk penahannya, teman-teman. Tinggal sisi sebelahnya kita las juga sampai betul-betul kuat, karena ini fungsinya untuk menahan pintu. Jadi tidak masalah meskipun dilas double. Tentunya kalau dilas luar dan dalam maka akan lebih kuat, teman-teman. Nah, setelah ini selesai dilas semua, dan baru kita pasang dengan engsel seperti apa, maksud saya grendel seperti biasa, seperti ini. Itu sudah aman. Nah, setelah terpasang grendel juga semuanya,
maka nanti las ini kita rapikan, gunanya agar nanti ketika dicat bisa bagus dan rata. Jadi benjolan-benjolan seperti ini nanti kita akan gerinda biar rapi. Dan perlu ditambahi ini pegangan pintu. Jadi karena ini pintu besi, pintu baja, jadi tidak perlu banyak hiasan. Jadi karena kita hanya butuh kekuatan, bisa dikatakan pintu ini pintu anti peluru. Jadi kalau ditembak dengan senapan angin nggak akan tembus ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini untuk pegangan seperti ini harganya 5.000. 5.000. Caranya kita rekatkan pakai paku ripet seperti ini. Nah, paku ripet seperti ini. Jadi tidak perlu dibaut, tinggal bur saja. Maka kita langsung masukkan tang ripet dan kita tarik saja, maka otomatis akan terkunci seperti ini. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Nah, sudah bisa digunakan dan dijamin pintu ini tidak akan rusak meskipun kita pakai 10 atau bahkan 20 tahun sekalipun. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share jika video ini bermanfaat. Semoga Anda selalu diberikan rezeki yang lancar oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.